Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat salat yang di dalamnya mencakup taharah. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Au binajasin atau au binajisin, dua-duanya boleh. Au binajasin, atau dengan sesuatu yang najis, atau dengan najis. Wa in qalla, jika sedikit, atau goyuru, apa perubahan. Walau kana, sekalipun ada, al-ma'u, apa air, kasiron, ialah banyak. Kullataini, yaitu dua kulah, au aksaro, ataupun lebih dari dua kulah. Fi suratai taghyiri, dalam dua bentuk perubahan, bitohiri, dengan suci, dengan benda suci, wan najasi, dan benda najis. Nah, jadi redaksi ini menjelaskan bahwa air yang sedikit, nomor satunya adalah air yang sedikit. Air yang sedikit, jika terkena benda najis, baik air itu berubah ataupun tidak, salah satu sifatnya, maka airnya najis, airnya mutanajis. Kemudian jika air sedikit kena benda suci dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Tetapi air yang sedikit terkena benda suci dan yang suci itu, sesuatu yang suci itu yang menimpa air tersebut dominan, mengalahkan air tersebut, maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Yang kedua adalah air najis. Air sedikit, air mutlak yang sedikit, yang terkena benda najis. Nah, kejatuhan najis, kalau airnya itu sedikit terkena benda najis, maka walaupun tidak berubah salah satu sifatnya, maka airnya najis. Nah, ketika air itu banyak terkena najis, tetapi airnya tidak berubah salah satu sifatnya, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Nah, kecuali air banyak itu terkena benda najis dan berubah salah satu sifatnya walaupun perubahannya sedikit, maka airnya menjadi najis, airnya mutanajis, seperti itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci dan dihindari air najis untuk bersuci dan yang lainnya. Kemudian ukuran air banyak adalah wal kullatani. Ukurannya adalah dua kulah, bil wazni, dengan timbangan. Nah, jadi ukuran dua kulah bil wazni, dengan timbangan. Berapakah itu? Homsu mi'ati ritlin, ialah 500 ritel Baghdadiyin, yang bangsa Baghdad, takriban kurang lebih. Jadi ukuran dua kulah dengan timbangan adalah kurang lebih 500 liter Baghdad. Kemudian wabil misahah, dan dengan ukuran fil murabba'i, di dalam wadah yang persegi 4, dhiro'un, ialah 1 dhiro', wa rubu'un, dan 1/4. Tulan, panjangnya, wa ardon, dan lebarnya, wa amqon, dan dalamnya. Bidhiro'il yadi, dengan jiroknya tangan, al-mu'tadilati, yang normal tangan, jirok. Jadi ada ukuran dengan persegi 4. Kalau di dalam persegi 4, maka ukurannya adalah 1 dhiro' dan 1/4. Jadi 1 dhiro' itu ukurannya ujung jari-jari manusia yang jiroknya normal, artinya bentuk tangannya normal, artinya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, ditambah 1/4.
Jadi ukuran 1 diro ini adalah ujung jari-jari sampai dengan siku ditambah 1/4 lagi, ditambah sedikit lagi maksudnya gitu. Baik panjangnya, lebarnya dan dalamnya itu kalau di dalam persegi 4. Sekarang wafil mudawwari. Sekarang gimana kalau tempat wadah air tersebut bundar? Ziro'un ialah 1 ziro min sa'ilil jawanib, dari semua sisi, di ziro'il adami dengan ziro anak Adam, wa ziro'ani dan 2 ziro ukman dalamnya, bi ziro'in najjari dengan ziro'nya atau hastanya tukang kayu. Nah, wahwa adapun ziro najjar, ziro'un ialah 1 ziro warubu'un dan 1/4. Jadi ada ukuran tempat wadah air ini, ukurannya ada segi 4. Kalau segi 4 telah dijelaskan. Ini sekarang yang ukurannya bulat, bundar. Nah, maka dengan diameter 1 hasta, 1 ziro manusia di setiap sisi-sisinya. Nah, dan dalamnya itu 2 ziro dengan zironya tukang kayu. Jadi satu sisi-sisinya itu 1 ziro. Kemudian dalamnya itu 2 ziro dengan ukuran zironya tukang kayu. Berapa zironya tukang kayu? Adalah ziro'un warubu'un, 1 ziro dan 1/4. Jadi dalamnya itu 2 ziro. Nah, 2 ziro itu artinya 1 ziro ditambah 1 ziro itu tukang kayu itu ujung jari sampai dengan siku ditambah lagi sedikit. Nah, dikali 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ngaji-ngaji di Majelis Talim digambarkan oleh pengajarnya bahwa dicontohkan dengan tangan ini lebih mudah. Tapi karena ini bentuknya video seperti ini ya, disebutkan saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.